Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas, ayo kita berarti 3.3 untuk kelas 7 semester 1, kegiatan 3.3 memahami perkalian bentuk aljabar. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinout.blogspot.com. Oke, untuk yang pertama, di sini ada soal tentukan hasil kali dari bentuk aljabar berikut. Yang A ini adalah 10 dikali 2Y min 10. Oke, untuk yang A ya, kan 10 dikali 2Y dikurang 10. Nah, ini bisa juga kalau kalian tanpa ada operasi perkalian seperti ini. Ini sama aja seperti perkalian, jadinya 10 dikali 2Y min 10, seperti itu ya. Jadi, kita langsung kalikan saja. 10 dengan 2Y, maka akan menghasilkan 20 dan 20Y ya. Selanjutnya, 10 dikali dengan min 10 akan menghasilkan min 100. Nah, ini adalah hasil kali bentuk aljabarnya. Untuk yang B itu kan dia X plus 5 dikali dengan 5X min 1. Oke, maka X plus 5 dikali dengan 5X min 1. Atau seperti ini juga sama ya, kalau tanpa ada operasi perkalian, nantinya seperti ini juga sama-sama operasi perkalian ya. Setelah itu, kita akan mengkalikan X dengan 5X, maka akan menghasilkan 5X kuadrat. Sekarang, X dikali dengan min 1, berarti min 1X, atau min X saja juga nggak apa-apa. 5 dikali dengan 5X, maka akan menghasilkan plus 25X. 5 dikali min 1, maka akan menghasilkan min 5 ya, seperti ini. Nah, sekarang kita jumlahkan untuk yang variabelnya itu X ya, maka akan menghasilkan plus 24X ya, karena kan min 1X ditambah 25X itu plus 24 min 5. Nah, seperti ini ya. Nggak usah kalian lanjutkan lagi untuk yang X kuadratnya, nggak usah ya. Karena kan dia berbeda variabelnya. Yang satu X kuadrat, yang satu X doang. Oke, kita lanjut lagi untuk yang C ya. Itu soalnya 7 min 2X dikali ya dengan 2X min 7 seperti ini. Nah, 7 dikali 2X, maka akan menghasilkan 14X. 7 dikali min 7, itu akan menghasilkan min 49 ya. Sekarang, min 2X ini min ya. Min 2X dikali dengan 2X, itu akan menghasilkan min 4X. Jangan lupa kuadrat ya, karena kan X dikali X itu sama dengan X kuadrat. Terus, misalkan nih, ini kan min 2X ya. Berarti min 2 dikali dengan X dikali lagi dengan 2 dikali dengan X. Seperti itu ya. Makanya hasilnya min 4X kuadrat. Selanjutnya, min 2X dikali dengan min 7. Maka akan menghasilkan positif 14X ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Nanti kita buat dulu yang X kuadratnya di depan ya. Yang selanjutnya itu yang si X-nya ya, variabel X-nya. Berarti ternyata 4X ya, ada 2 ya, seperti ini. Min 49. Oke. Nah, kita lanjut lagi bahwa 4X kuadrat plus 28X min 49. Nah, seperti ini ya. Kalau dipositifin ya, ini tambahan saja ya, tambahan saja. Kalau dipositifin berarti kan min dikali min 4X kuadrat ditambah 28X min 49. Ini tambahan aja ya, tambahan. Jangan tulis yang sebenarnya yang udah hasilnya tuh ini nih. Ya. Misalkan ini min ya, berarti 4X kuadrat min 28X plus 49. Nah, ini kalau mau dia jadiin si X kuadratnya positif, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 2. Tentukan nilai R pada persamaan bentuk aljabar. Oke. Kalau kita mencari nilai R yang di depan sini ya, yang di koefisien X kuadratnya. Ini kan koefisien ya, koefisien. Maka kita harus mengkalikan si depannya nih, yang ini nih. Ya. Maka 2X plus 3Y
2x plus Q ya. Q. Oke, di sini. 2x dikali dengan 2px itu sama aja kayak 2px kuadrat. Nah, seperti itu. 2x dikali dengan Q ya, maka plus 2qx. Selanjutnya, 3y dikali dengan px, maka akan menghasilkan 3y px. Nah, sekarang 3y ditambah dengan qy, maka plus 3qy kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, kalau ditanya berapa hasil dari x-nya ya, maka kita bisa lihat dulu. Kita lanjutin dulu ya. 2px kuadrat ditambah dengan, ada yang sama lagi nggak? Kira-kira. Kita cek dulu ya. Oke, sekarang kan karena kita rapikan terlebih dulu ya ini. 2q x ya. Maka di sini juga 3p ini q ya. X plus 3q y kuadrat. Nah, dari sini kalian harusnya bisa melihat bahwa si x sama y-nya ini bisa kita keluarkan ya. Jadi 2q plus 3p itu kurung 3q y kuadrat. Nah, ini sama aja misalkan x y dikali dengan 2q itu akan menghasilkan 2q x y. Nah, oke. Sekarang ya, kalau kita lihat lagi bahwa kan bentuknya sama nih. X y juga sama, kita taruh di belakang deh biar sama. 2px plus xy x 2q dulu ya, 2q plus 3p xy plus 3q y kuadrat. Nah, seperti ini. Oke. Kita lihat ya bahwa si px ini sama aja kayak si yang x kuadratnya ini, r-nya ini adalah kayak si px. Ya, ini kita anggap r ya. Sekarang 23 ini, karena ini xy ya, ini xy, kita anggap berarti ini adalah 23. Sekarang nantinya karena ini y kuadrat ya, maka 3q ini adalah sama dengan 12 nantinya ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi, berarti kan kalau r itu sama dengan 2p ya. Sekarang 23 itu sama dengan 2q ya, plus 2q nih. 2q plus 3p ya. Yang 12 sama dengan 3q ya. Nih, 12 kan sama kayak 3q. Nah, ini ya. Oke. Selanjutnya, kita udah dapat ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini adalah yang ketiga. Selanjutnya, dari ketiga persamaan itu ya, kita akan menggunakan namanya metode substitusi ya, untuk memasukkan persamaan 3 nih. Jadi si Q sama dengan 12. Maka Q sama dengan ya 12 per 3. Nah, maka Q-nya akan menghasilkan 4. Nah, dari 4 ini kita udah tahu ya. Kita lanjut lagi ke persamaan keempat nih yang dari sini. Kita masukkan nih. Nama ini metode substitusi. Kita akan masukkan dia ke persamaan 2. Persamaan 2-nya itu adalah ini 23 Q ya, yang persamaan 2 kita masukkan. 23 Q ditambah 23, maaf, 23 sama dengan 2Q plus 3P. 23 sama dengan 2 dikali dengan 4 ditambah dengan 3 dikali dengan P. Maka 23 sama dengan 8 plus 3P. 23 dikurang 8 sama dengan 3P. 23 dikurang 8 itu akan menghasilkan 15 sama dengan 3P. Maka 15 dibagi dengan 3 itu akan menghasilkan P. Jadi P-nya itu adalah 5 ya. Ini P-nya sama dengan 5. Oke,
kita dapat nih, Q-nya udah, P-nya udah, berarti tinggal si R-nya. Berarti kita substitusikan lagi nih. Ini tuh substitusikan, ini ke persamaan 2 ya, ini ke persamaan 1, seperti itu. Maka 12 lagi ya, R sama dengan 2P. Berarti P-nya tadi berapa? 5 ya, berarti 2 dikali dengan 5. Maka R-nya sama dengan 10. Maka dari sini juga kita udah tahu ya sebenarnya R-nya itu berapa, Q-nya itu berapa. Oke, maka dari sini ya kita tahu bahwa jadi kita hapus terlebih dahulu ya. Apa kita di sini saja ya. Jadi persamaan 2x plus 3y dikali dengan 2px dikali dengan px tambah dengan ky sama dengan x kuadrat plus 23xy plus 12y kuadrat memiliki nilai R sama dengan 10. Nah, seperti ini ya. Kalau yang tanya R saja. Kecuali kalau ada yang tanya misalkan Q-nya berapa, P-nya berapa, kalian ntar tulis tambahkan di kesimpulannya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3 ya. Oke, kita ke nomor 3. Nomor 3. Nah, ini ya. Dari nomor 3 kita lihat ya bahwa si A-nya, ini A-nya ya untuk luas. Kalau luas dia luas ini ya luas bangun persegi itu 2 dikali A ya. Panjang sisinya kan A ya. Ini panjang sisi. Ini yang A. Panjang sisi. Panjang sisi itu kan yang ini nih. Jadi kan A ditambah dengan A untuk dia sampai dengan panjang sisinya. Berarti A ditambah dengan A. Tambah dengan 2A. Oke, kita akan lanjut lagi. Untuk luas persegi ya, untuk luas persegi itu adalah 2A dikali dengan 2A ya, seperti itu. Jadi, luas perseginya itu adalah 4A kuadrat satuan luas ya. Satuan luas. Nah, kan karena S kuadrat ya sebenarnya satuan ini kan rumusnya adalah L sama dengan S kuadrat atau sisi dikuadratkan. Maka akan seperti ini. S-nya kita ganti menjadi 2A ya dikali dengan 2A juga. Karena kan itu sama aja kayak seperti ini. 2A kuadrat. Nah, ini sama aja ya. Kita lanjut lagi untuk yang B ya. Yang B panjangnya berapa panjangnya? Panjangnya itu 3A. Lebar itu 3B ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Luas sama dengan 3A dikali dengan 3B. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi, luasnya berapa? Kalau dia 3A dikali dengan 3B tentunya 9 ya. A, B. Nah, kalau perkalian, bedanya perkalian sama penjumlahan. Kalau perkalian itu A sama B-nya bisa digabungkan ya. Kalau dia penjumlahan 3A plus 3B ya udah seperti ini aja. Kalau perkalian enggak. Kalau perkalian 3A dikali dengan 3B yaitu hasilnya 9B itu. Jadi ini membedakan antara penjumlahan dengan perkalian ya. Kalau perkalian, kalau dia variabelnya beda ya tetap nggak bisa dioperasikan seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi ya. Ini jangan lupa tambahin satuan luas ya. Karena kita nggak tahu dia sentimeter, meterkah, atau hektometer. Kita lanjut lagi yang C. Yang C ini bentuknya bangun persegi panjang ya. Oke, panjangnya ya. Panjangnya itu kan yang ini ya. Nah, berarti kan 2S ditambah dengan T. Oke, panjangnya itu 2S ditambah dengan T.
Sekarang lebarnya itu kita lihat dari sini ya, kan udah tahu ya 3S. Maka lebarnya itu adalah 3S. Sekarang kita akan mencari luasnya. Luasnya itu kan 2S ditambah dengan T dikali dengan 3S ya, seperti itu. Ini kan panjang kali lebar ya, persegi panjang. Kita tulis persegi panjang itu panjang dikali dengan lebar untuk luasnya ya. Jangan lupa. Oke, maka kita bisa buat 3 dikali dengan 2S itu akan menghasilkan 6S kuadrat. 3S dikali dengan T maka akan menghasilkan plus 3ST. Oke, seperti ini ya jadinya. Gampang bukan? Gampang ya. Jadi ini satuan luas. Kita akan lanjut lagi ke nomor 4 ya. Ke nomor 4. Nah, tentukan dua bentuk aljabar yang bila dikalikan hasilnya adalah 102 dikali dengan 98 ya. Ini untuk yang A, 102 dikali dengan 98. Nah, kalau seperti ini kalian harus lihat ya. Ini kurang, ini kelebihan 2, di sini kekurangan 2. Maka kelebihan 2 kekurangan 2. Berarti 100 ditambah dengan 2 nantinya 100 dikurang 2 seperti itu ya. Oke, jadi 100 kuadrat kurang 2 kuadrat sama dengan 10.000 ya. 10.000 nolnya ada 4, maka 10.000 juga nolnya ada 4. Dikurang dengan 4, maka akan menghasilkan 9.996. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan coba lagi yang B ya. Yang B itu kan 1.003 dikali, maaf, ini kelebihan ternyata. Korupsi 0. Nah, dikali dengan 97. Sama dengan, karena seribunya itu lebih 3 ya, seribunya itu lebih 3, dan 97-nya itu kurang 3 ya, maka dikalikan dengan 1000 dikurang dengan 3. Seperti ini. Jadi, 1000 dikurang ditambah 3 itu 1003 ya. 1003. Kita beli 1000, bukan 1003 dong. 1000 kuadrat dikurang dengan 3 kuadrat. Maka akan menghasilkan berapa? Ini ambilnya ya gini. Ambilnya kalau lihat seperti ini, ambilnya di belakang terus dikuadratkan. Oke? Jadi, nolnya itu ada 3 berarti 1 juta ya. Kalau dikuadratkan kan harus adanya ada 6. Dikurang dengan berapa? Dikurang dengan 9. Maka akan menghasilkan 991. Nah, seperti ini ya, lumayan panjang ngomongnya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi untuk yang C. Untuk yang C sendiri ya. Untuk yang C bisa kita cari ya. Kita cari. Dia 205 kuadrat. Oke. 205 kuadrat itu sama dengan ya. 200 ditambah dengan 5 kuadrat. Ini sama aja seperti ini ya. Maka bisa kita buat berarti 200 ditambah 5 dikali dengan 200 ditambah dengan 5 seperti ini. 200 dikali dengan 200 nih, 200 dikali dengan 200 akan menghasilkan 4. Jangan lupa nolnya ada 2 berarti ada 4 ya. 400 kelebihan 40.000 berarti 40.000. Nah, seperti ini. Terus 200 dikali dengan 5 itu akan menghasilkan 100 ya. Oke. Menghasilkan 1000, maaf. Terus 5 dikali 200 itu akan menghasilkan 1000. 5 dikali 5 itu akan menghasilkan 25. Maka 40.000 ya. Ditambah dengan 2000 ditambah dengan 25.
maka akan menghasilkan 42.025. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk yang D. Untuk yang D itu 389 kuadrat. Sama dengan 400 ya, karena ini kurang 11 berarti 11 seperti ini ya. Jadi ingatnya adalah kalau kita bisa ke atasin ya, ke atasin itu menjadi kan ini kurang 11 ya untuk menjadi 100, makanya 400 dikurang 100 sama aja kayak 389. Jadi angka yang termudah kalau kalian buat misalkan ke 380 ditambah dengan 9 itu akan merepotkan kalian. Cari angka yang benar-benar bulat ya. Seperti 400, 300, 200, 100 seperti itu ya. Itu angka yang memudahkan kalian. Misalkan ada lagi seperti ini. 300, 300 jangan deh. 273 misal. Nah, ini kalian bisa ngebulatin ke atasnya aja ya. Jadi atau enggak ke bawahnya. Di 300 dikurang berapa kalau 23 itu 27 ya, 27 kuadrat atau ya 200 ditambah dengan 27 kuadrat. Jadi ada dua ini ya. Kalian bisa milih antara yang menggunakan 300 tapi dikurang atau 200 tapi ditambah. Seperti itu. Jadi bebas sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi. Sama seperti soal yang C ya, min 11 dikali dengan 400 dikali dikurang dengan 11. Kita lanjut, itu akan menghasilkan kalau kalian coba itu jadi 160.000 ya, dikurang 8.800 tambah dengan 121 ya, sama dengan 151.321 hasilnya. 151.321. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 5 ya. Nah, untuk nomor 5 ya. Sini kan bagaimana cara menentukan perpangkatan untuk aljabar jelaskan. Oke. Kalau kalian lihat ya seperti ini. Ini kan si A-nya ini pangkat 5 ya, pangkat 5. Nah, kalau pangkat 5 itu kan berarti dia 1 ya, Pascal ya itu. Ingat ya, kalau dia angkanya besar seperti itu Pascal. 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1. Nah, ini udah bilangan Pascal ya pangkat 5 berarti kalau pangkat 5 ini tandanya 5 ya. Berarti sama dengan ya di sini kita bisa buat bahwa satunya yang ini ya ditulis dulu 1 seperti ini ya. 1 dikali dengan A pangkat 5 dikurang 0 ya. Dikali dengan B 0 ditambah 0 seperti ini ya. Tambah sekarang 5 yang ini ya. 5 dikali dengan A ya. 5 dikurang 1 sekarang dikurang ya si A-nya. Yang B-nya ya 0 ditambah dengan 1 seperti itu. Selanjutnya 10 ya dikali dengan A-nya itu 5 dikurang 2 ya. B-nya 0 ditambah 2. Kita lanjut lagi di bawahnya sini ya. Karena ini nggak muat, tambah karena ini 10 udah, sekarang 10 yang ini. 10 ya, 10 dikali dengan A 5 dikurang 3 dikalikan dengan B 0 ya, 0 tambah 3. Ini pangkat ya. Ditambah dengan sekarang 5-nya yang ini. 5 dikali dengan A pangkat 5 dikurang 4. B-nya ini 0 ditambah dengan 4. Sekarang tinggal yang satu. Nah, yang satu pojoknya ini. Nih, satu pojok. 1
Ini harusnya nggak usah pakai kurung ya, 1 dikali dengan A 5 dikurang 5, B-nya itu 0 ditambah dengan 5. Oke, kita lanjut lagi sini ya. Berarti karena misalkan nih 0 pang A pangkat 0 itu hasilnya 1 ya. Berarti kita langsung saja gitu buat bahwa ini A pangkat 5 ditambah dengan 5 A pangkat 4B ya, seperti ini. Ditambah dengan 10 A kuadrat ya. Ini kita langsung saja ya. 10 A pangkat 3B maksudnya ya. Ditambah dengan 10 A pangkat 2 B pangkat 3 ditambah dengan 5 A ini B pangkat 4 ditambah dengan B pangkat 5 iya kan? Karena A pangkat 0 itu 1 dikali dengan 1 itu tetap 1. B pangkat 0 tambah 5 berarti B pangkat 5 ya. Selanjutnya, apakah sudah selesai? Ternyata sudah ya, sudah sampai sini aja nggak apa-apa. Ternyata sudah sampai selesai sini ya. Oke, kita akan cek terlebih dahulu. Oke, ini benar ya, berarti sesuai dengan paskalnya ya. Kalau bisa mengecek manual, silahkan mengecek manual. Ini adalah menggunakan agar lebih cepat. Seperti itu. Sekarang kita yang B. Untuk yang B ya, itu kan A plus B plus C plus C kuadrat ya di sini. Dikuadratkan. Maka kita bisa buat A plus B plus C dikali dengan A plus B plus C. Seperti ini. A dikali dengan A itu akan menghasilkan A kuadrat. A dikali dengan B itu akan menghasilkan plus AB. A dikalikan dengan C maka akan menghasilkan AC. B dikali dengan A akan menghasilkan AB ya. Kita ini aja. Kalau misalkan terkait itu adalah komutatif. Jadi A dikali B itu sama aja kayak B dikali A. Atau B dikali A sama dengan A dikali B. Itu bersifat komutatif. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan lanjut lagi ya. Setelah itu kan tadi B dikali A, B dikali B ya. Maka B kuadrat. Selanjutnya B dikali dengan C itu akan menghasilkan BC. Sekarang lanjut lagi yang C-nya ya. Sekarang C dikali dengan A itu AC. C dikali dengan B itu akan menghasilkan BC. C dikali dengan C kuadrat itu akan menghasilkan C kuadrat. Nah, dari sini kita pisahkan yang kuadratnya di depan ya. A kuadrat, B kuadrat, plus C kuadrat seperti ini. Ditambah baru nih. AB ditambah dengan AB ya. Ini kan sama nih. AB sama AB. Sekarang AC sama dengan AC. AC ditambah dengan AC ya. Sekarang lanjut lagi. BC ditambah dengan BC. Terus BC ditambah dengan BC. Sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan 2AC ditambah dengan 2BC. Nah, dari sini kita bisa mengeluarkan ya, mengeluarkannya itu yang si angka 2-nya ya. Maka A kuadrat B kuadrat ya ditambah dengan C kuadrat tambah dengan 2 dikali dengan AB plus AC ditambah dengan BC. Nah, seperti ini. Oke, jadi deh selesai. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk yang C. Untuk yang C sebenarnya nggak beda jauh. Ya, kita akan hapus terlebih dahulu ya. Sekarang untuk yang C. Oke, untuk yang C, ya kan A plus B dikuadratkan ya. Berarti kita bisa langsung buat A plus B min C. Seperti ini ya. Sama kayak tadi ya. A dikali dengan A itu akan menghasilkan A kuadrat. A dikali dengan B itu akan menghasilkan plus AB. A dikali C itu akan menghasilkan min ya. Min AC. Nah, seperti ini. Jadi
Kita lanjut lagi. Ini seperti ini ya. B dikali dengan A akan menghasilkan plus AB. A dikali dengan B kuadrat menghasilkan B kuadrat. B dikali dengan C min BC. Seperti itu. Min C dikali dengan A maka min AC. Min C dikali dengan B maka min BC ya. C dikali dengan min C dikali dengan min C maka plus ya C kuadrat seperti ini. Kita pisahkan dulu atau kita sortir ya. Yang A kuadrat dan B kuadrat dan C kuadrat berada di sebelah kiri. Seperti ini ya. Terus ditambah AB tambah dengan AB ya. Selanjutnya min AC dengan min AC. Berarti min AC dengan min AC, min BC dengan min C. Seperti ini. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2AB dikurang 2AC dikurang 2BC. Jadi sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ditambah 2 AB min AC min BC. Seperti ini. Oke, simpelnya mudah ya. Nah, sekarang sebenarnya ada triknya juga. Kita kan tahu bahwa yang B sama yang C, kalau C-nya minus, maka unsur yang ada C-nya ya, yang ada C-nya seperti A dikali C itu akan menghasilkan negatif ya, seperti ini. Tapi yang kuadrat, jika dia kuadrat si min C-nya ya, karena min C kuadrat itu akan menghasilkan C kuadrat atau enggak min B kuadrat itu akan menghasilkan B kuadrat juga ya. Maka kita bisa dengan mudah si D-nya ini nantinya akan menghasilkan ya. Nantinya si D-nya ini akan menghasilkan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat yang di depannya bakal tetap ya. Yang membedakan adalah yang di belakangnya 2 ini. Kalau dia min B ya, di sini min B maka min AB plus AC nantinya min BC. Nah, ini kalian bisa mencobanya, pasti benar jawaban saya. Kita akan mencoba ya untuk D. Untuk yang D, A min B plus C kuadrat sama dengan A min B plus C. Sama dengan ya. A kuadrat kita akan mempercepat saja. Karena kalian udah tahu yang B sama C-nya caranya. Min AB plus AC. Min AB min plus B kuadrat min BC. Selanjutnya plus CA min BC ini AC ya. Biar pas. Oke. Min BC BC. Oke, benar. Plus C kuadrat. Oke. Berarti A kuadrat B kuadrat tambah C kuadrat. Ya. Terus min AB min AB plus AC plus AC min BC min BC ya. Min BC min BC. Nah, dari sini udah ketebak nih. A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat min 2AB plus 2AC min 2BC. Duanya kita keluarkan ya, sama seperti tadi. B kuadrat plus C kuadrat min. Sekarang kita akan mengeluarkan boleh min 2 atau plus aja ya, nggak apa-apa. Jadi ada 2. 2, 2 AB min AC plus BC. Atau A kuadrat. Ini A kuadratnya kurang ya, A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ya. Plus 2 min AB plus AC min BC. Nah, ini juga sama aja ya hasilnya. Mau yang atas atau yang bawah, itu bebas. Oke, selanjutnya kita yang E ya. Kita hapus terlebih dahulu untuk yang E. Untuk yang E, A min B min C kuadrat sama dengan ya. Itu sama aja kayak A min B min C
A min B. Oke. A kuadrat ya, min AB, min AC, min AB plus B kuadrat plus BC, min AC plus BC plus C kuadrat. Sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Ya. Selanjutnya, min AB, min AB, min B, AB ya. Ntar kita lihat dulu. Min AC, min AC, plus BC, plus BC. Seperti ini ya. Oke. Maka A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat min 2AB min 2AC plus 2BC. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat min 2 ya. AB plus AC min BC. Atau ya ada 2 jadi jawabannya. Kalian bebas memilih, sama aja ya. B kuadrat plus C kuadrat plus ya, plus 2 min AB min AC plus BC. Nah, ini ada 2 jawabannya. Mau yang atas atau yang bawah juga sama aja. Oke, ini untuk yang 5E ya. Kita lanjut lagi untuk yang nomor 6 ya. Nomor 6. Di sini ada pertanyaan. Si A dan si B masing-masing menyiapkan sebuah bilangan. Jika kedua bilangan yang mereka miliki ya, jika kedua bilangan yang mereka miliki dikalikan, berarti dikalikan akan menghasilkan 1000. Seperti itu ya. Setelah dihitung-hitung, ternyata selisih ya, A dikurang dengan B, itu kan selisih. Pengurangan itu selisih, itu hasilnya 15. Berapakah jumlah dari bilangan yang dimiliki keduanya? Yang A nyatakan bentuk aljabar untuk yang diketahui, B nyatakan bentuk aljabar yang ditanya, C nyatakan bentuk aljabar yang ditanya dalam bentuk aljabar yang diketahui. Oke. Ini bentuk aljabarnya udah kita ketahui ya, yang tadi. Selanjutnya kita akan yang B ya. Bentuk aljabar yang ditanyakan adalah A plus B. Itu apa ya? Nah, selanjutnya yang C. Yang C itu nyatakan bentuk aljabar yang ditanya dalam bentuk aljabar yang diketahui. Oke. Untuk yang C agak panjang, maka kita buat di sini ya. A min B sama dengan 15. Maka A sama dengan B plus 15 seperti ini. Oke. Kita substitusikan. Substitusi A-nya yang B plus 15 ke perkalian A dikali B 1000. Oke. Jadi kan A dikali B sama dengan 1000, kita akan ganti A-nya ini menjadi B plus 15. Berarti B plus 15 dikali dengan B sama dengan 1000 ya. B dikali dengan B maka B kuadrat. B dikali dengan 15 maka plus 15 B sama dengan 1000. Oke, kita lanjut lagi ya. Dari sini kita sudah tahu ya bahwa B kuadrat plus 15B yang 1000 ini pindah ruas jadi negatif ya. Maka min 1000 dikurang dengan 0 karena kan dia udah pindah ya. Selanjutnya kita faktorkan ya. Kita faktorkan. B-nya ini plus 40, B ini min 25. Dari mana? Kalau dari mana ditanyanya seperti itu, maka min 1000 ya. Yang perkalian menghasilkan 1000 ya. Yang perkalian menghasilkan 1000, yang penjumlahan akan menghasilkan 5. Makanya kan 40 kurang 25. Ini 15 ya.
dikurang 15. 40 dikurang 25. Jadi akan menghasilkan 15. Oke, mudah bukan? Makanya B plus 40 dikali dengan B dikurang dengan 25. Maka B-nya ini min 40, B-nya ini sama dengan 25. Dari mana? B plus 40 ya, ini sama dengan 0. Sama dengan, maka B sama dengan, pindah ruas B, si 40-nya menjadi negatif ya ke kanan. Seperti itu. Begitu juga dengan yang B min 25 sama dengan 0. Maka B sama dengan 25. Pindah ruas ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ya. Jika B-nya itu min 40, disubstitusikan ya. Substitusikan ke AB ya. Ke AB. A dikurang B. A dikurang B sama dengan 15. Maka A dikurang min 40 sama dengan 15 ya. Oke. Maka A plus 40 sama dengan 15. Maka A sama dengan 15 dikurang 40. Maka A-nya itu akan menghasilkan berapa? Min 25 ya. A-nya 25. Sekarang, jika dia B ini adalah 25 ya. B-nya 25. Ini kan 40. Disubstitusikan lagi. Ke A min B sama dengan 15. Maka A min 25 sama dengan 15. Jadi A sama dengan 25 ditambah dengan 15. Maka akan menghasilkan A-nya itu adalah 40 ya. Nah, selanjutnya kita di mana ya? Kita hapus terlebih dahulu ya. Kalian bisa stop videonya. Stop 1, 2, 3. Oke, kita hapus lagi ya. Kita udah tahu A-nya itu ada yang min 25, ada yang 40. Oke. Maka nilai A plus E min 25 ditambah dengan min 40 itu akan menghasilkan min 65 atau ya, atau A plus B sama dengan 40 ditambah dengan 25 sama dengan 65. Ini sama dengan ya. Oke, seperti itu. 7 diketahui bahwa 1 plus 1/2 ditambah dikali dengan 1 plus 1/3 dikali dengan 1 tambah 1/4 dikali dengan 1 tambah 1/5 sampai dengan 1 ditambah 1 per n sama dengan 11. Oke, berapakah nilai yang memenuhi untuk yang A? Sederhanakan bilangan yang di dalam kurung ya. Oke, untuk yang A ya. Yang A itu kan kalau dia 1 tambah 1/2 itu sama aja kayak 2/2 tambah 1/2. Maka akan menghasilkan 3/2 ya. Oke, maka akan menghasilkan 3/2 dikalikan dengan 4/3 dikalikan dengan 5/4 dikali dengan 6/5 sampai dengan, nah untuk yang ini kalian harus ingat bahwa n per n ya, karena ini satu kan, n per n ini juga 1 ya, makanya 1 ya, tambah dengan 1 per n. Maka akan menghasilkan n plus 1 per n, seperti ini. Maka sini n plus 1 per n sama dengan 11 ya, seperti itu. Oke, karena tapi ini tanya adalah yang di dalam kurung saja, berarti yang sama dengannya nggak usah. Nah, ini adalah jawaban untuk yang A. Untuk yang B, amati pola perkalian beberapa bilangan awal. Oke, untuk yang B ini, yang pertama adalah pembilangnya, oke? Pembilangnya, pembilang. Itu sama dengan n plus 1. Untuk yang kedua, setiap pembilang, atau n-nya habis dibagi
dengan penyebut, ya, dibagi dengan penyebut. Penyebutnya itu n+1. Jadi, ini penyebut dan ini adalah yang pembilang, ya. Nah, sekarang kecuali penyebut penyebut n pertama, ya, n pertama yaitu 2 ya. Oke, kan kalau dimasukin sama kalian nih, misalkan n-nya ini adalah 2 ya, n-nya 2. Berarti kan 2 ditambah 1/2, maka akan menghasilkan 3/2n, seperti itu ya. Jadi ini adalah n-nya 2, sekarang yang ini adalah nanti n-nya 3 ya, n-nya 3, ini n-nya 4, ini n-nya 5, seperti itu ya. Oke, untuk yang C ya, untuk yang C, sekarang yang dicari adalah dengan mengamati tentukan nilai n yang memenuhi persamaan di atas. Oke, kan n+1 ya, n+1. Oke, kita ini dulu, nyari dulu. Dengan memperhatikan tersebut. Nah, sekarang hasil pembagian ya, hasil pembagian, maka maka pembilang ya, pembilang n terakhir itu kan n+1 ya. Nah, sekarang harus dibagi dengan dengan penyebut n, dengan penyebut n, dengan penyebut n pertama. Atau n pertamanya kan 2 ya. Jadi kan sini n pertamanya itu 2, oke? Maka kita harus dapatkan n+1 ya, dibagi dengan 2 sama dengan 11. Kita ke sebelah sini ya. n+1 pindah ruas ya, si 2 ini dikali, kok 1 ya, dikali dengan 11. n+1 sama dengan 11 dikali dengan 2 ya. Jadi n+1 sama dengan 22, maka n-nya sama dengan 22 dikurang 1. Jadi n-nya sama dengan 21. Oke, jadi n yang memenuhi ya, n yang memenuhi persamaan di atas ya, persamaan di atas adalah 21. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi ya untuk yang nomor 8. Ketika Tuan Felix dihadapkan dengan soal berbentuk akar dari 2374 dikali dengan 2375 dikali dengan 2376 dikali dengan 2377 tambah 1, dia tidak mengkalikan satu per satu bilangan yang ada, ya. Yang dilakukan adalah menjumlahkan 2374 dengan kuadrat dari 2375. Benarkah jawabannya? Bisakah jawaban dipertanggungjawabkan untuk setiap bentuk pola seperti itu? Oke. Kita akan misalkan ya, sini. Misalkan si X-nya ini adalah 2376. Oke, seperti itu. Maka permasalahan dapat disajikan permasalahan dapat disajikan sebagai ya, kalau 236 ini 234 ya, kita hilangin dulu akarnya ya, ya. Jadi kan 2376 dikurang 234 itu kan berarti X-nya dikurang dengan 2 ya, seperti itu ya kan. 2376 dikurang 2374 itu kan hasilnya 2. Karena ini X, maka jadi 2. X min 2 ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang 2375 sama 236 kan bedanya 1 ya, maka X min 1. Selanjutnya 2376 berarti sini X ya. X sekarang
2377 itu plus 1 ya, maka X plus 1 ya, plus 1 seperti ini. Sama dengan ya, X kuadrat min X min 1 kuadrat. Nah, kok bisa seperti ini? Kalian bisa mencobanya ya. Di sini kita akan membuat detailnya deh. Kita akan membuat lebih detail. Ini pasti lebih dulu. Oke. X kuadrat ya. X dikali dengan X itu X kuadrat ya. Terus dikali dengan 1X min 2X plus 2. Nah, untuk yang ini dikalikan juga ya. Nanti jadi biar cepat. X dikali dengan X itu X kuadrat. X dikali dengan 1 plus X plus 1. Nah, selanjutnya X kuadrat min 3X plus 2 dikali dengan X kuadrat plus X ya, seperti ini. Oke, plus 1. Jadi, ya, akan menghasilkan di sini kan akan menghasilkan X pangkat 4 ya, plus X pangkat 3 kan mengkalikannya supaya seperti tadi aja ya. Nah, kalau udah bisa, jadi 3X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat tambah 2X kuadrat ditambah dengan 2X. Nah, ini plus satunya ini ya, plus 1. Jadi, X pangkat 4 dikurang dengan 2X pangkat 3, bener nggak ya? Oke, bener. Min X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, ini sama aja seperti X kuadrat min X min 1 kuadrat. Nah, kalian coba aja ini. Permasalahan seperti ini, kita lanjut lagi ke sebelah sini ya. Jadi, X min X min 1 min 1 kuadrat. Nah, ini juga sama aja seperti ini. Kalian bisa mencobanya lagi ya. Ini X ya, ini X. Oke, kita lanjut lagi ya. Jika disubstitusikan kembali si X-nya tadi, X-nya berapa? 236 ya, 2376. Maka Tuan Felix pakai X ya, dapat melakukan dengan ya, kita ganti yang si X-nya yang ini nih, X yang sini dengan 2376. Berarti 2376 ya dikalikan dengan 2376 dikurang 1 dikurang dengan 1 dikuadratkan. Seperti ini ya. Oke. Berarti 2376 dikurang dengan 2375 ya, dikurang dengan 1. Oke, kita lanjut lagi ya. Maka 2375 ditambah dengan 1 ya. Ditambah dengan 1 dikalikan dengan 2375 dikurang dengan 1. Nah, ini juga bisa langsung nih. 1 ya. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, seperti ini. Ini kurungnya tegak biar membedakan ya. Oke. Selanjutnya berarti ini adalah 2375 kuadrat ya ditambah dengan 2375
75. Oke, entar bentar ya, kita akan cek terlebih dahulu apakah ada yang salah. 2376 dikali dengan 2375, 2 kali 375 tambah 1 dikali dengan 23. Oh, benar berarti. Ini harusnya ada kurung di sini nih. Oke, kita perbaiki terlebih dahulu ya. Ini ada kesalahan. Oke, kita lanjut lagi ya. Berarti di sini 2375 kuadrat tambah dengan 2375 dikurang dengan 1 dikuadratkan. Maka akan menghasilkan 2375 kuadrat tambah 2374 dikuadratkan. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa coba? Ternyata masih belum selesai ini jawabannya ya. Karena tadi di sini ada akar ya, maka kita akarkan ya. Jadi seperti ini. Karena kan ada akar ya tadi ya. Kita lupa menuliskan akarnya. Ternyata aduh, fatal sekali ya. Ini harusnya ada akar, ini harusnya juga ada akar ya. Ini harusnya ada akar. Ini ada akar juga ya. Ini ada akar. Ini ada akar. Nantinya di sini ada akar. Di sini juga nantinya ada akar nih. Akar. Ini ada akar. Pokoknya semuanya ada akar deh. Nah, seperti ini ya. Jadi kan kalau dia ada akar 2375 kuadrat tambah 2374 kuadrat ya. Itu sama aja kayak 2375 kuadrat tambah dengan 2374 kuadratnya hilang ya. Kenapa? Misal nih, misalkan A kuadrat ya, A kuadrat itu diakarkan seperti ini ya. Jadi kuadratnya dalam kurung, maka si A kuadrat ini nantinya dikali dengan 1/2. Karena akar itu kan pangkat 1/2 ya. Maka A2 dikali 1/2 ya. Seperti ini akan menghasilkan A1 ya, seperti itu. Makanya di sini hilang kuadratnya. Makanya benar ya, ternyata misalkan ini kan menjumlahkan 2374 dengan kuadrat dari 2375. Ternyata benar ya. Ternyata polanya dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selesai nih. Oke, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya ya, yaitu nomor 9. Pikirkan sebuah bilangan dan jangan beritahu saya. Saya akan menebaknya, tapi lakukan dulu perintah saya. Oke, kita akan misalkan bilangannya itu adalah 6 ya. 6 kita akan buat dia misalkan 6 angka bilangannya ya. Sekarang untuk yang A ya, kalikan bilangan dalam pikiran kalian. Nah, ini kalikan 2 sebenarnya ya. Kalikan 2. Jadi 2 dikali dengan 6. Nah, ini ada kesalahan soal ya. Jadi sama dengan 12. Sekarang selanjutnya adalah yang B. Tambahkan 3 pada hasilnya, berarti 12 ditambah dengan 3. Maka akan menghasilkan apa? 15 ya. Untuk yang B. Lanjut yang C. Kalikan 5 kalikan 5 hasilnya. Oke, berarti 15 dikali dengan 5. Maka akan menghasilkan berapa? Kalau 4 aja dia 60, berarti 75. Untuk yang D ya, tambahkan hasilnya 85, berarti 75 ditambah dengan 85. Maka akan menghasilkan 90 tambah 70 itu 160, maka 160. Yang E, bagilah hasilnya dengan 10, berarti 160 dibagi dengan 10, maka akan menghasilkan 16 ya. Oke, udah, kurangkan hasil terakhir dengan 9, maka dikurangkan hasil akhirnya dengan 9 ya. Maka akan menghasilkan berapa? 16 dikurang 9, maka akan menghasilkan 7 ya, akan menghasilkan 7.
Oke, selanjutnya berarti tinggal kita maka aku bisa mendapat bilangan kamu, yaitu satu kurangnya dari bilangan terakhir ya, yang kamu simpulkan di otak tadi, 7 dikurang satu itu sama dengan 6. Nah, bener ya ternyata. Jadi bilangan yang dipikirkan adalah 7 dikurang satu sama dengan 6 ya. Jadi benar ya, ternyata benar. Oke, seperti itu ya. Kita akan lanjut ke nomor 10. Untuk nomor 10, persegi panjang ABCD berikut dibangun dari 3 persegi kecil yang kongruen. Luas persegi panjang ABCD adalah 520 cm persegi, tentukan keliling dari persegi ABC tersebut. Oke. Untuk langkah yang pertama ya, langkah pertama itu luasnya. Jadi luas ABCD itu sama dengan 520 ya. A AB dikali dengan BC itu sama dengan 520 ya. Oke, selanjutnya 5 ya, karena AB-nya ini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka 5Y kalikan dengan X plus Y ya, sama dengan 520. Nah, ini untuk yang persamaan pertama ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang angka kedua, luas ABCD ya, itu sama dengan 520, misalkan CD dikali dengan B BA ya, BC dikali dengan BC. Nah, dikali dengan BC sama dengan 520. CD dikali dengan BC. Nah, kali ini sepertinya CD dikali dengan CD. Oh ya, benar benar. Benar ya. CD dikali dengan BC. Jadi 8 X dikali dengan X plus Y sama dengan 520. Nah, ini untuk yang persamaan yang kedua. Oke, selanjutnya untuk langkah yang ketiga di sini ya. Substitusikan ya, substitusi 1 ke 2 seperti ini. Jadi satunya ini kan adalah satunya itu X. Nih, akan dari persamaan 1 itu kan X plus Y sama dengan 520 ya, per 5Y ya. Nih, kalau kalian bingung, kita hapus terlebih dahulu, kita akan buat lebih rapi lagi. Kita hapus terlebih dahulu. Siapkan persamaan 1 ya. Oke, persamaan satunya itu kan tadi itu 5X ya, 5Y X plus Y sama dengan 520. Sekarang X plus Y nantinya si 5-nya ini pindah ruas ke sebelah kanan, maka menjadi pembagian seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi, persamaan 2 ya, persamaan 2 itu kan dia 8X plus Y sama dengan 520 ya kan. Nah, si X, Y yang ini, yang dari 2 ini diganti dengan yang dari sini nih ya. Maka 8 dikali ya, makanya nih perkalian ya, 520 per 5Y sama dengan 520. Oke, kita pindah ke sebelah sini. 8 dikali dengan 5 apa? Atau kita seperti ini, 8 sama dengan 520 dikali dengan 5Y per 520 seperti ini ya. Ini coret, ini coret. Atau disebutnya cancellation law atau hukum pembatalan. Kalau namanya coret-coret itu bahasa Inggrisnya ya. Jadi ini sama dengan 5Y, maka Y apa X ya? Bentar. Oh, ini X.
Iya ini X ya, ini X, ini X ya. Kalau di sini X, di sini X, hmm, oke, ini ya benar. Berarti sini X, ini X ya. Maka si X-nya ini ya, si X-nya ini sama dengan 5/8Y ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Ini jadi persamaan yang ketiga ya. Untuk langkah keempat kita hapus terlebih dahulu ya, karena ini lumayan cukup panjang. Untuk langkah keempat, kita akan substitusikan ya. Substitusi yang tiga ke persamaan kedua ya. Jadi 8x x plus y sama dengan 520. Jadi 5y 5/8y ditambah y. Karena kan tadi x-nya udah dapat ya. Yang persamaan ketiga 520. Jadi y 5y sama dengan 13 13/8y. Kok dapat dari mana? Oke, kita akan coba nih. Kan 5/8y itu sama aja kayak y-nya ini adalah 8/8y ya. Jadi kan 8, 5 ditambah 8, jangan lupa y-nya, makanya 13/8y, seperti itu. Oke? Karena kan kalau 1y aja itu tidak ditulis ya, sama aja y, makanya 1 ini kan pembilangnya itu 8/8, seperti itu. Kita lanjut lagi, maka 5y dikali dengan 13/8y itu akan menghasilkan, atau kita seperti ini y sama dengan 520 dikali dengan 8/13 y ya, seperti ini. Oke, maka akan masukkan 5y, y-nya sama dengan, y-nya pindah apa enggak ya? Sebentar, y-nya kita akan buat tetap di sini aja deh. Ini dikali y, sebentar. Jadi ini 5y dikali dengan y sama dengan 520 dikali dengan 8/13, seperti ini deh ya. Oke, jadi di sini 5y kuadrat sama dengan 320 ya. Kalian bisa mencoba 8 kali 20, 520 dikali 8 dibagi dengan 13. Itu akan menghasilkan 320. Bisa menggunakan kalkulator ya. Jadi y kuadrat sama dengan 320 dibagi dengan 5. Jadi y kuadrat sama dengan 64. Y kuadrat dikurang 64 sama dengan 0 ya. Maka si y-nya ini faktornya ya. Faktornya ini bisa menjadi y plus 8 atau y min 8 sama dengan 0 ya. Diperoleh y-nya sama dengan min 8, y-nya sama dengan 8 ya. Kenapa seperti itu? Kan kalau y plus 8 sama dengan 0, maka y ini pindah ruas nih, jadi min 8 ya. Makanya di sebelah sini. Oke, kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi. Kita akan substitusikan ya. Kita akan ambil yang y-nya adalah yang positif ya, maka kita akan ambil yang y-nya sama dengan 8 saja ya. Ambil yang positif, substitusikan ya, substitusikan nilai y ya, nilai y-nya kan yang positif ya, sama dengan 8 ke persamaan 3. Jadi ambil yang positifnya aja ya. Nah, diperoleh ya, kalau yang persamaan 3 kan tadi 5/8y ya, karena dia y-nya adalah 8, maka 5/8 dikali dengan 8 akan menghasilkan, coret-coret jadi 5 ya, seperti itu. Oke, ini ini X ya, ini X. Jadi X-nya itu 5. Oke, kita bawa dapat nih X-nya itu adalah 5 ya, X-nya 5. Kita lanjut lagi, final step-nya itu tinggal menghitung kelilingnya ya. Kelilingnya itu kan keliling ya, keliling ABCD ya, ABCD itu kan 8x plus 5y plus 2x plus c, atau bisa juga menjadi 5x plus 2x plus 5y plus 2y sama dengan
10x plus 7y ya, sama dengan 10 dikali dengan 5 ya, x-nya 5, y-nya tadi ambil yang positifnya, yang 8-nya aja ya. Jadi 50 ditambah 56 sama dengan ya, dengan itu 106. Oke, jadi jadi keliling keliling ya, keliling persegi panjang ABCD adalah 106 sentimeter, seperti itu, oke? Sekian pembelajaran kali ini, apabila ada kesalahan mohon maaf. Sebelum akhir pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.